hadir di sini. Yaitu di dalam Lukas, Injil Lukas pasal 2 ayat 51 dan 52 ayat yang kita boleh bahaskan pada hari ini. Lukas 2 ini ada sambungan kepada khotbah Natal kita kemarin. Oke, ini yang penghabisan yang ujung sekali dalam pasal yang kedua. Oke. Kalau kita saudara saya baca ayat yang ke-51. Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret dan dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpankan segala perkara itu di dalam hatinya. Ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hebatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saya ulang lagi sekali. Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup di dalam asuhan mereka dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus
semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besar dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah firman Tuhan. Lewat daripada teks yang kita baca sebentar tadi, saya mengambil satu tema, yaitu bertumbuh. Kalau minggu lalu Tua Robert memberi satu tema tantangan, yaitu tantangan. Jadi hari ini saya mau membawa kita berdiskusi tentang bertumbuh. Oke? Bertumbuh. Nah, kalau kita melihat semua makhluk hidup akan bertumbuh, termasuk manusia, termasuk pokok-pokok apapun itu yang mempunyai kehidupan harus bertumbuh secara normal atau secara alami, kan? Nah, tanpa pertumbuhan secara fisik, secara badan, ya kan? Pohon akan menjadi bonsai. Kalau dia tidak bertumbuh dengan secara normal, dia akan menjadi bonsai. Kalau manusia tidak bertumbuh secara normal, dia akan menjadi kerdil. Karena menjadi kecil, tidak normal, kan? Nah, jika sekiranya pertumbuhan tidak normal, maka manusia akan menjadi abnormal, ya kan? Apa perkataan Melayu saya kita bertanya abnormal ini artinya tidak normal lah. Dan akan tidak normal secara fisik, ya kan? Kalau sekiranya pertumbuhan tidak normal, maka manusia akan menjadi abnormal secara fisik atau secara badani, yang kita kenal sebagai OKU, orang kurang upaya. Itu yang kita kenal karena dia pertumbuhannya tidak normal, kan? Nah, pertumbuhan yang tidak normal ini akan mempengaruhi pertumbuhannya secara mental, secara pikirannya tidak akan bertumbuh secara normal. Oke, yang menyebabkannya orang yang mengalami hal ini akan memiliki perasaan rendah diri. Oke, itu dia punya definisi. Oke, yang pertama, bertumbuh adalah merupakan satu proses. Proses pertumbuhan bagi seorang anak akan diukur dari segi berat badannya, tingginya, kepintarannya untuk bercakap. Nah, apabila masuk ke alam persekolahan, dianya akan diukur dari kebolehannya untuk dapat mengerti dan memahami pelajaran yang diajar oleh gurunya. Ini satu indikasi atau satu cara kita menilai pembesaran atau pertumbuhan seorang anak itu. Oke? Inilah merupakan proses pertumbuhan manusia secara normal, secara alami, secara biasa. Namun, pertumbuhan juga perlu memiliki pola makanan yang teratur, dan rehat yang cukup, menjaga kesehatan yang baik. Itu harus berjalan sama-sama dengan pertumbuhan anak ini. Yang kedua, pertumbuhan secara mental, secara pikiran. Kita punya otak pikiran. Di ayat yang 52, Yesus bertambah hebatnya. Bertambah hebat berarti pertumbuhannya secara fisikis atau secara mental. Hebat adalah merupakan kematangan secara berpikir, menentukan keputusan berdasarkan perasaan, pandangan, dan kehendak. Hikmat yang sempurna adalah hikmat yang dari Allah. Namun kita secara manusia juga
dapat memiliki hikmat karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Walaupun tidak ada pengukur tentang pertumbuhan mental seseorang itu, orang yang berhikmah dapat dilihat dari cara hidupnya. Oke? Nah, ini ciri-ciri orang yang berhikmah. Orang yang berhikmah, saya ada sinaraikan beberapa, tapi mungkin lebih banyak daripada itu. Yang pertama ialah orang yang berhikmah dapat mengendalikan semua urusannya dengan baik, dan segala urusan berjalan dengan lancar. Okay. Yang kedua, dia orangnya tidak emosional, tetapi orangnya menjadi bijaksana. Okay. Yang seterusnya, orangnya tidak ego, tetapi pandai mengambil perhatian dan perasaan orang lain. Yang ketiga, dia selalu memperhatikan keadaan dan sedia menolong orang-orang yang memerlukan. Yang ini, orangnya pandai memotivasi orang lain supaya dapat maju dan naik level. Oke? Dan F, orangnya punya sifat ingin tahu dan suka belajar untuk meningkatkan pengetahuannya secara intelektual. Nah, pertumbuhan mental akan berjalan melalui proses pertumbuhan perbentukan kepribadian sepanjang hayat. Artinya proses menjadi berhikmah ini adalah berjalan sepanjang umur kita. Selagi kita ada di dunia ini, itulah prosesnya. Baik itu dari segi pertemuan secara fisik, begitu juga dia punya orang yang berhikmah. Nah, ya dari sini Tuhan Yesus bertemu dengan baik secara mental. Sebab sejak kecil dia diasuh oleh Yusuf dengan Maria, ayat yang ke-51. Lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret dan tetap hidup di dalam asuhan mereka. Nah, peranan orang tua yang bijak dalam mengasuh bukan hanya tentang pemeliharaan secara fisik, tetapi juga penjagaan yang dapat mempengaruhi perkembangan mentalnya. Nah, kalau kita melihat tradisi orang Yahudi, ini saya ada baca artikel tentang orang Yahudi. Kalau kita melihat orang Yahudi itu bijak dan semua ciptaan-ciptaan ini, komputer segala apa adalah diciptakan oleh orang Yahudi. Satu, karena mereka ini orang pilihan Tuhan, ya kan? Karena orang Yahudi ini pilihan Tuhan. Tapi dari samping itu juga kebiasaan orang Yahudi apabila seorang ibu mengandung, contoh, dia peneliti atau dia saintis, dia akan membuat kerja-kerja itu, membuat mitik-mitik itu akan mempengaruhi anak yang ada di dalam kandungannya, katanya. Tetapi kalau kita melihat semua orang-orang Yahudi itu bijak-bijak, apabila dari intelektual, terlalu pintar, ya kan? Dan baik itu dari segi apa? Dalam segala bidang orang Israel punya kebijaksanaan. Sedang hadir itu mengakui bahwa orang Israel itu bijak. Yang sudah tentu kan? Nah, ini apabila seorang itu mengandung, apa yang dibuat oleh ibunya akan mempengaruhi anak yang ada di dalam. Contohlah kalau mamanya marah-marah, anaknya di dalam langsung marah, ya kan? So, diingatkan kepada ibu-ibu ya, supaya apabila kamu mengandung lain kali jangan melakukan hal-hal yang tidak baik, ya kan? Ya. Mungkin kamu selalu kasih supaya anak lain dia lakukan, supaya anak kita menjadi penyanyi.
Mungkin selalu dengar khotbah, mungkin dia tidak akan menjadi pengkhotbah. Ya, satu hal yang baik kan? Oke? Nah, kemudian apa? Penyebabkan pertumbuhan secara spiritual, pertumbuhan secara rohani. Masih juga di ayat yang ke-52. Nah, Yesus semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, dalam proses pertumbuhannya sebagai manusia sebenarnya, Yesus juga bertumbuh secara spiritual, secara rohani. Untuk memenuhi peraturan agama Yahudi, maka Yesus waktu bayi harus disunat. Setelah berumur 8 hari, ayat yang ke-21 kita lihat itu, bahwa Yesus disunat. Nah, ayat yang ke-22, Lukas 2 ayat yang ke-22 juga berkata, ketika pada waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkan Tuhan Yesus, bayi Yesus kepada Tuhan. Ya, macam yang kita lakukan di dalam gereja, apabila ada anak bayi, kita akan menyerahkan bayi itu kepada Tuhan. Ya kan, itu juga kita lakukan di dalam praktik kita sebagai orang percaya, atau sebagai yang kita lakukan di dalam misa ini. Ya kan? Mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Tiap tahun secara rutin, secara tidak berhenti lah maksudnya, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Lihat itu di dalam ayat yang ke-41. Yesus dan Maria memberi teladan melalui hidup mereka dengan membawa bayi Yesus kepada imam dan membawa persembahan sepasang burung tak ukur dan 2 ekor burung merpati. Kita lihat itu di dalam ayat yang ke-24. Nah, teladan yang ditunjukkan lebih berkesan. Teladan yang kita tunjukkan kepada anak-anak lebih berkesan daripada atau lebih berimpak daripada perkataan kita. Memang perkataan juga baik, tetapi teladan itu lebih anak-anak perhatikan. Apa yang Bapak buat, itu yang dilihat. Apa yang Bapak katakan, itu yang diikuti. Ini sangat mempengaruhi cara hidup anak-anak. Nah, di sini saya juga dalam poin yang kelima ada dipanggil barometer atau petunjuk untuk pertumbuhan secara spiritual. Kalau bahasa Inggrisnya indikasi yang menunjukkan bahwa orang ini bertumbuh secara spiritual. Nah, pertumbuhan secara spiritual juga merupakan satu proses untuk menjadi seperti Kristus, kata firman Tuhan. Nah, yang pertama ialah petunjuk untuk pertumbuhan secara spiritual. Yang pertama ialah memiliki hubungan yang dibangun dengan Tuhan. Yang kedua, mempunyai pemahaman yang sesuai dengan firman Tuhan. Dia punya pemahaman harus bersesuaian dengan firman Tuhan. Yang ketiga, memahami kuasa dan relevansi firman Tuhan untuk masa sekarang. Relevansi ini adalah maksudnya kegunaannya, kesesuaiannya untuk masa ini. Itu lebih kurang pengertian relevan, yang bersesuaian dengan keadaan kita masa kini. Ya kan? Yang kedua, kesesuaian firman Tuhan untuk keadaan sekarang. Ini lebih kurang dari pengertian. Dan kita harus belajar apa kata firman Tuhan tentang keluarga, hubungan kita dengan orang lain, pelayanan, pekerjaan, serta praktik dalam seluruh
expect kehidupan kita setiap hari. Nah yang ke F, yang ke I, kita saudarakan kelemahan dan kekurangan kita. Yang ke F, Alkitab adalah menjadi kompas. Kompas adalah petunjuk arah bagi setiap hidup orang Kristen atau orang percaya. Alkitab adalah menjadi petunjuk arah, menjadi kompas bagi kehidupan kita setiap hari. Nah, yang kecil, cobaan atau ujian adalah kesempatan untuk bertumbuh dan banyak belajar tentang Tuhan ketika segala sesuatu itu tidak ada harapan. Orang yang tidak punya harapan pasti akan mencari Tuhan, kan? Karena dia tidak ada jalan lain lagi. Dia pergi sana pergi sini tidak ada harapan. Sebenarnya itu adalah setiap mencari Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan tentang apa yang dia ada. Banyak kesaksian orang yang dilihat secara manusia tidak punya harapan, tetapi apabila kuasa Tuhan bekerja, segalanya akan berlaku. Bagaimana lagu kita tadi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya kan, kita berpegang pada itu. Bagi Tuhan tidak ada satu hal yang mustahil di hadapan Tuhan. Ya kan? Dan yang ke H, ya, ini ya, melayani Tuhan adalah satu kehormatan. Seperti yang dikatakan Roma 8 ayat yang ke-28. Yang ke-6, pertumbuhan secara sosial. Masih ayat yang ke-52. Yesus makin dikasihi manusia. Benar, Tuhan Yesus berinteraksi dengan manusia secara manusiawi. Nah, manusia adalah makhluk sosial. So, manusia perlu berinteraksi dengan orang lain. Itulah sebabnya manusia kita ini hidup dalam kelompok. Ya kan? Kita hidup dalam kelompok karena kita makhluk sosial. Kita harus berinteraksi. Ini bagian inilah artinya interaksi secara sosial. Ya kan? Atau kita hidup di dalam masyarakat. Kenapa tidak ada yang hidup di sana, di hutan sana? Itulah keadaan kita sebagai manusia, hidup secara berkelompok atau secara bermasyarakat. Nah, kita di kampung bagian ini sudah satu masyarakat, satu kampung. Kenapa? Itulah sebabnya karena kita harus berinteraksi dengan orang lain. Yesus bertumbuh dan bertambah besar menjadi dewasa. Menurut catatan Alkitab, Yesus makin dikasihi manusia. Kata ayat 52 tadi. So, menurut hukum kasih ada terdapat dua dimensi. Seperti kata firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya kan? Itulah sebabnya Tuhan Yesus itu kasih. Nah, kita melihat itu di dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Nah, karena kita hidup dalam masyarakat, di dalam kelompok, maka kita harus hidup secara harmonis, berbaik-baik, mengasihi antara satu dengan lain. Harmonis ini artinya ke dalam ada
menghormati serta mengasihi sesama. Yesus waktu dia bertumbuh, dia dapat bergaul dengan berbagai peringkat masyarakat Yahudi secara sosial. Nah, dalam hidup kita hidup ini, pasti ada orang yang tidak suka dengan kita. Ini kita tidak mengelak, ada orang tidak suka kita atau yang kita membuat, ya kan? Pasti ada orang yang tidak suka dengan kita. Tetapi firman Tuhan menjelaskan seperti ini. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dengan damai, di dalam damai dengan semua orang. Oke? Di dalam Roma 11 ayat yang ke-18. Ya. Ini ayat sangat cantik, luar biasa. Tetapi dia bilang, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, artinya kepada kita lah, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Ya, ini juga ada kaitan dengan kasih yang saya katakan sebentar tadi. Roma 12 ayat yang ke-18. Orang Kristen yang dewasa pasti dapat memperhatikan keadaan orang lain yang memerlukan bantuan atau pertolongan. Inilah ciri-ciri orang Kristen yang dewasa. Dia akan melihat orang lain kalau dia susah, kita punya hati itu tergerak untuk membantu, kan? Inilah satu ciri yang terdapat di dalam orang yang dewasa secara spiritual. Ya kan? Pertemuan secara sosial mengandungi skop yang agak luas. Dia punya skop itu luas. Dia punya bidang apa itu sedikit kurang lebih. Yang melingkupi sikap, melingkupi perkataan dan ucapan kita. Ya, ini pertumbuhan secara sosial. Melingkupi tindakan yang apa yang kita buat. Dan tindakan kita harus menghormati dengan orang lain, mesra, jujur, adil, tidak pilih kasih, fair dalam segala hal, dan tidak mementingkan diri sendiri. Inilah pertemuan secara sosial. Ini juga pertemuan secara spiritual. Ya. Kadang-kadang ada orang itu kalau sudah dia ada lebih daripada orang lain, dia bersama Allah sudah. Padahal apa yang kita ada di dunia ini sementara aja itu. Baik kita rezeki apapun yang kita miliki, itu akan berada sementara kita ada di dunia. Apa sih itu? Tidak ada arti lagi. Contoh kami sebagai orang kunci, kerjaan tidak perlu lagi kan, tetapi kami terus menjalankan hidup ini, buat yang terbaik kan. Walaupun kerjaan tidak menggunakan, tapi kita digunakan di tempat lain, seperti kita melayani, seperti yang ada di gereja, ya kan? Ya. Jadi itulah kebaikan yang kita sebagai orang yang percaya, dimanapun kita berada. Kita akan dapat memberi sesuatu yang baik kepada orang lain. Kita dapat menyatakan bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita setiap hari. Ya. Mengapa kita harus bertumbuh? Ya, kenapa kita harus bertumbuh? Kalau tidak bertumbuh, tidak jadilah lagi. Bertumbuh adalah merupakan aspek yang penting di dalam kehidupan manusia.
Yaitu melalui pola hidup atau cara hidup yang berubah secara nyata, yang dapat dilihat di dalam praktik hidupnya setiap hari. Saya ulangi lagi, bertumbuh adalah merupakan aspek penting di dalam kehidupan kita sebagai manusia, sebagai orang Kristen. Melalui cara atau pola hidup yang berubah secara nyata, yang dapat dilihat di dalam praktik, di dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, ini begini nampak di dalam kehidupan. Contoh, ada orang yang waktu dia masih kecil, dia kan aja, dia nakal sekali. Tetapi bila dia naik dewasa, sampai ke satu tahap dia akan menjadi orang yang baik. Ya, itulah artinya pertumbuhannya secara spiritual, secara rohani. Pertumbuhan secara spiritual ialah orangnya suka bersekutu dengan Tuhan, belajar merenungkan firman Tuhan. Nah, untuk mencapai hal ini ada tahapan-tahapan yang perlu dilalui. Seperti yang saya jelaskan di poin yang kelima tadi. Yang sebenarnya banyak lagi, tetapi saya ambil beberapa poin saja di situ. Nah, oleh sebab itu kita harus berpikir macam mana saya harus bertumbuh. Tapi ada sudah berita atau petunjuk bagaimana kita harus bertumbuh secara spiritual. Ya kan? Inilah sebabnya kebaikannya kita ada orang yang menegur atau memberi sarana kepada kita, maksud kita dapat mengetahui. Kadang-kadang kita sendiri tidak tahu, kadang-kadang kita sedar. Ya kan? Macam tempoh hari waktu ada anniversary kan, saya tidak sangka untuk mau berucap. Nah, saya ada sesuatu kasih tahu, kamu harus berucap, ya kan? Kadang-kadang kita tidak terpikir, walaupun itu harus. Tapi ada orang yang memberitahu, itu kita bersyukur karena dia memberi kita petunjuk, memberi kita sarana yang bermanfaat, yang baik kan. So, itulah sebabnya kita hidup berkelompok ini, saling mendorong, saling menasihati, saling memberi sarana yang baik untuk kita terus maju, untuk kita terus meningkat ke level yang lebih ke atas. Oke? Berkata kita manusia, nobody is perfect. Kita sebagai manusia tidak ada satu orang yang sempurna. Selagi kita dikatakan manusia, tidak ada yang sempurna. Kita sentiasa tidak lari daripada membuat kesilapan setiap hari. Nah, itulah sebabnya kita memerlukan Alkitab, memerlukan firman Tuhan, dan memerlukan hubungan dengan Tuhan yang memampukan kita untuk mengatasi segalanya. Segala kelemahan kita, segala kekurangan kita, Tuhan yang akan memberi kita kekuatan, memberi kita kemampuan untuk melakukan yang terbaik. Bagaimana saya katakan, nobody perfect, tidak seorang yang sempurna. Sebagaimana kekuatannya pun tidak ada yang sempurna. Selagi kita menginjak di bumi ini, tapi kita harus bersandar kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Lalu kita akan dapat bertahan. Lalu kita dapat mengatasi segala cobaan, segala cabaran yang kita ada. Demikianlah firman Tuhan yang kita sama-sama belajar pagi hari ini. Mari kita berdoa.